Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton. Berita seputar Kepulauan Buton. Tahun 2022, BNN Kota Bau-Bau itu diberi target dari pusat 21 pecandu. Jadi kita mau cocokkan di lapangan, apakah mereka ini masih ada orangnya, atau sudah pindah, atau meninggal. Selamat pagi dari Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau diberi target merehabilitasi 21 pecandu pada tahun 2022 ini. Dinas Sosial Kota Bau-Bau akan kembali melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Inilah Warta Kepton selengkapnya Selasa 15 Februari 2022 bersama saya, Waude Sabaria. Pendengar, sebelum kami sampaikan berita pertama, berikut kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air, di mana penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Senin sore 14 Februari 2022 selama 24 jam terakhir. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 36.501 kasus. Dari penambahan kasus tersebut secara otomatis, akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 4.844.279 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 13.338 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 4.323.101 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 145 jiwa, sehingga total meninggal menjadi 145.321 jiwa. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik pendengar, kita ke berita yang pertama. Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau diberi target merehabilitasi 21 pecandu hingga sembuh pada 2022 ini. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Tahun 2022, BNN Kota Bau-Bau itu diberi target dari pusat 21 pecandu. Badan Narkotika Nasional BNN Kota Bau-Bau diberi target merehabilitasi 21 pecandu hingga sembuh pada 2022. Target ini meningkat dibanding tahun 2021 sebanyak 20 pecandu. Kepala BNN Kota Bau-Bau Alamsah mengungkapkan dari target yang diberikan BNN Pusat hingga saat ini sudah ada 3 pecandu yang melaporkan diri untuk menjalani rehabilitasi. Tahun 2022, BNN Kota Bau-Bau itu diberi target dari pusat 21 pecandu yang siap untuk direhabilitasi. Alhamdulillah sudah ada 3 yang datang melaporkan dirinya dan sudah diajukan dan siap untuk dilaksanakan rawat jalan. Lebih lanjut, Alamsah mengatakan pusat rehabilitasi di kantor BNN Kota Bau-Bau memiliki 2 orang dokter, 2 orang perawat PNS, dan 1 orang perawat kontrak yang sudah dilatih BNN Pusat dalam rangka merehabilitasi pecandu narkoba. Saat ini, kata Alamsah, rehabilitasi BNN Kota Bau-Bau baru sebatas melayani rehabilitasi rawat jalan. Tetapi jika ada pecandu yang kondisinya darurat, akan diinapkan di rumah sakit daerah. Kalau kondisinya sangat darurat dan membahayakan itu kita bisa menginapkan di rumah sakit untuk sementara. Dalam rangka pemulihan sementara, menunggu mungkin dia sakau atau apa, kita selamatkan jiwanya dulu, bawa lari ke UGD di rumah sakit setempat. Alamsah menambahkan pada 2021 lalu sebanyak 20 ex-pecandu yang menjalani rehabilitasi rata-rata merupakan pecandu narkoba jenis sabu. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Kita ke berita selanjutnya, Dinas Sosial Kota Bau-Bau akan kembali melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Jadi kita mau cocokkan di lapangan, apakah mereka ini masih ada orangnya, atau sudah pindah, atau meninggal,
Di awal tahun 2022 ini, Dinas Sosial Kota Bau-Bau bakal kembali melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Kegiatan tersebut diawali dengan rapat koordinasi bersama stakeholder terkait, diantaranya Badan Pusat Statistik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Camat dan Lurah, serta seluruh fasilitator kesejahteraan sosial sekota Bau-Bau di Aula Palagimata Senin pagi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Bau-Bau, Hanarudin, mengatakan jumlah warga prasejahtera di Kota Bau-Bau berdasarkan DTKS Kementerian Sosial kini berjumlah 80.000 lebih. Verifali dilakukan untuk mencocokkan apakah data tersebut masih sesuai dengan kondisi terkini ataukah sudah terjadi perubahan. Jadi kita mau cocokkan di lapangan, apakah mereka ini masih ada orangnya, atau sudah pindah, atau meninggal, atau memang dia masih memenuhi kriteria sebagai orang miskin atau tidak lagi. Itu kita lakukan di lapangan secara menyeluruh. Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Dinas Dukcapil Kota Bau-Bau Arif Basari mengatakan pihaknya siap mendukung program ini khususnya yang berkaitan dengan data kependudukan. Diakuinya banyak dari penerima bantuan sudah berpindah tempat tinggal bahkan meninggal dunia, namun sayangnya hal itu belum dilaporkan ke instansi terkait. Kami Dukcapil membackup dalam hal memvalidasi dan verifikasi data kelurahan. Contoh kasus bagi masyarakat yang di datanya masih terima bantuan, tapi ternyata orangnya sudah pindah atau sudah meninggal. Kami akan membantu masuk di situ untuk memvalidasi verifikasi data yang sudah pindah keluar dari Kota Bau-Bau atau sudah meninggal, atau dia sudah pindah dari kelurahan kecamatan A ke kecamatan B. Dukcapil juga kata Arif Basari akan membantu mengecek data-data penduduk yang masuk dalam DTKS namun statusnya bermasalah atau invalid melalui server data kependudukan. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. BMKG kembali menyampaikan perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Tenggara untuk hari ini, Selasa 15 Februari 2022. Dari rilis pers Prakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Kendari menyebutkan bahwa pada pagi hari umumnya wilayah Sultra berawan, namun hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Wakatobi dan Konawe Utara. Kemudian pada siang dan sore hari berpotensi hujan sedang di wilayah Konawe, Konawe Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, dan Buton Tengah. Sementara itu hujan ringan berpotensi di wilayah Bau-Bau, Wakatobi, Muna, Muna Barat, Bombana, Buton Utara, Buton, Kendari, dan Konawe Selatan. Pada malam dan dini hari, wilayah Sultra umumnya cerah hingga berawan. Namun hujan ringan berpotensi di wilayah Konawe Utara dan Kolaka Utara. Sementara untuk suhu udara yakni antara 24 sampai 31 derajat Celcius, kelembapan udara yakni antara 75 sampai 95%, dan kecepatan angin barat daya hingga barat laut yakni antara 2 sampai 30 km per jam. Warga diimbau waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai guntur dan angin kencang di wilayah Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe Utara, Konawe, dan Buton Tengah. Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Pemuda Layanan Akta Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bau-Bau akan mengaktifkan kembali program buku pokok kematian. Mengenai hal itu, kembali Hairul Mulku melaporkan. Tanda tangan RT, tanda tangan lurah dilempirkan dengan kartu keluarga, dikirim melalui WhatsApp. Bisa kita kirimkan juga melalui online. Itu kembali gratis. Tahun 2022 ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Bau-Bau akan mengaktifkan kembali buku pokok kematian di tingkat rukun tetangga, RT, dan kelurahan. Kepala Disdukcapil Kota Bau-Bau Arif Basari mengatakan program ini sebenarnya sudah lama ada namun tidak berjalan lagi. Dengan adanya surat edaran dari Direktur Jenderal Dukcapil terbaru, program yang mempermudah pelayanan masyarakat ini akan diaktifkan kembali. Arif Basari menerangkan melalui program buku pokok kematian
akta kematian warga akan lebih cepat diterbitkan meskipun pihak keluarga tidak datang mengurusnya ke kantor Dukcapil. RT setempat akan membantu pengisian formulir dan mendapatkan tanda tangan dari lurah yang dilaporkan secara daring. Dalam waktu yang singkat, Dukcapil akan menerbitkan akta kematian dan langsung dikirimkan ke keluarga pemohon. Ada formulir yang kami kasihkan yang berikan dari Dukcapil, mereka tinggal mengisi tanda tangan RT, tanda tangan lurah, diberikan dengan kartu keluarga, dikirim melalui WhatsApp. Bisa kita kirimkan juga melalui online. Itu gratis. Program buku pokok kematian ini, kata Arif Basari, tidak hanya mempermudah masyarakat untuk menerbitkan akta atas peristiwa kematian yang baru terjadi, namun juga untuk peristiwa kematian yang sudah lama. Sebab diakuinya banyak dari warga Bau-Bau enggan ke kantor untuk melaporkan adanya kematian anggota keluarga. Karena hari ini terus terang masih banyak warga masyarakat yang belum mengurus sanak famili keluarganya yang sudah meninggal. Baik yang lama maupun yang baru. Wal yang baru hari ini yang meninggal saat ini, kami usahakan melalui kerjasama dengan RT dan Lurah dengan mengaktifkan buku pokok kematian, maka tidak perlu lagi yang bersangkutan mengurus di Dukcapil. Mengawali berjalan efektifnya program ini, dalam waktu dekat akan dilakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, serta Lurah dan Rukun Tetangga. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita yang terakhir. Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau menjamin kerahasiaan data klien atau pecandu yang mengikuti program rehabilitasi. Mengenai hal itu, kembali Afriansa melaporkan. Di BNN ini sendiri kerahasiaan dari pecandu itu juga sangat kita rahasiakan. Badan Narkotika Nasional BNN Kota Bau-Bau menjamin kerahasiaan data klien atau pecandu yang mengikuti program rehabilitasi. Penegasan ini disampaikan langsung Kepala BNN Kota Bau-Bau Alamsa menyikapi masih adanya kekhawatiran dari pecandu yang ingin mengikuti program rehabilitasi namun takut identitasnya diketahui khalayak umum. Di BNN ini sendiri kerahasiaan dari pecandu itu juga sangat kita rahasiakan. Tidak kita publis ke media lain ataupun ke orang lain siapapun yang datang bertanya kecuali pihak orang tuanya atau keluarganya yang datang langsung di BNN baru kita sampaikan. Selain itu, Alamsa menegaskan bagi pecandu yang melaporkan diri untuk menjalani rehabilitasi tidak akan dipidana. Hal itu dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penegasan ini juga disampaikan Alamsa karena masih ada kekhawatiran dari pecandu akan dipidana jika melapor diri untuk direhabilitasi. Masyarakat masih mempunyai prasangka bahwa ketika dilapor itu nanti akan dijadikan target untuk dalam rangka penangkapan berikutnya. Padahal di BNN ini tidak seperti itu. Jadi kalau lapor diri, ada wajib lapor, itu tidak dipidana. Karena itu pihaknya berharap pecandu dapat segera melaporkan dirinya untuk mengikuti rehabilitasi agar pulih dan kembali menjalani kehidupan sehat seperti sedia kala. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau diberi target merehabilitasi 21 pecandu pada 2022 ini. Dinas Sosial Kota Bau-Bau akan kembali melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja, saya ucapkan selamat pagi.